الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pemirsa yang budiman, Allah adalah Maha Pengasih. Kasih Allah kepada manusia Allah paparkan secara sangat terperinci dalam satu surat yang bernama Surah Ar-Rahman. Mari kita lihat secara sepintas gambaran kasih Allah kepada manusia. Yang pertama, prioritas Allamal Quran. Kasih Allah kepada manusia diwujudkan dalam bentuk memberikan ajaran. Allamal Quran. Sejak manusia pertama Adam alaihissalam diciptakan, maka Allah iringi dengan ajaran. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ketika umat manusia menjauh dari ajaran Allah karena telah diseret oleh syaitan, maka dengan kasihnya Allah selalu mengangkat para nabi untuk kembali memberikan ajaran yang benar kepada manusia. Sampailah kepada Nabi kita Muhammad SAW juga ditugasi untuk memberikan ajaran Quran itu kepada manusia. Yang pertama, artinya Allah tidak ingin ada manusia tersesat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Quran dan kami selalu memeliharanya. Yang kedua, khalaqal insan. Kasih Allah yang kedua adalah Allah menciptakan manusia. Dalam surah Al-Furqan ayat 74 Allah menerangkan bahwa penciptaan manusia itu untuk dua target. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, berikanlah untuk kami pasangan hidup dan keturunan kami. Begitulah cara Allah menciptakan manusia, lewat pernikahan dan berketurunan. Untuk dua target. Target pertama, qurrata ayun, agar manusia mendapatkan ketenangan batin. Seorang laki-laki ketika sudah punya istri, tenang batinnya. Seorang wanita punya suami, tenang batinnya. Ketika lebih lagi diberikan keturunan, tenang juga batinnya. Itu berlaku untuk semua umat manusia. Lalu ada target yang lebih spesifik. Apa itu? Waj'alna lil muttaqina imama. Manusia diciptakan dalam rangka membangun imamatul muttaqin, kepemimpinan orang yang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Dzalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan, pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya Allah menciptakan manusia dalam kerangka untuk mempedomani ajaran Allah, yakni Al-Quran. Dalam kerangka itu juga Allah memberi kembali sifat kasihnya, apalagi Allamahul bayan. Allah memberikan kepada manusia kemampuan untuk menjelaskan, kemampuan untuk menerima penjelasan, karena pada diri manusia Allah berikan akal. Ya, dan itu adalah merupakan karunia yang sangat berharga bagi manusia. Dengan akal, manusia bisa menerima penjelasan Quran dan manusia bisa menjelaskan ajaran Allah kepada yang lain. Nah, untuk bisa menjelaskan Quran, merealisasikan, melaksanakan, maka Allah dengan kasihnya memberikan yang lain lagi. Di antaranya adalah wal ardo wada'aha lil anam.
Bumi ini sengaja Allah ciptakan, Allah hamparkan lil anam, hanya khusus untuk manusia. Makhluk Allah yang lain, ada hewan, ada tumbuhan, ada malaikat, ada jin, dan lain sebagainya. Tidak satupun di antara makhluk itu yang mampu mengelola bumi ini. Ya, tidak ada jin, malaikat mampu mengeksplorasi batu bara, mengelola menambang emas, minyak, dan lain sebagainya. Tapi manusia diberi kemampuan untuk itu. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka untuk melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya mengklasifikasi manusia menjadi dua. Yang pertama, orang yang telah diberikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tetapi tetap tidak mau melaksanakan ajaran Allah, maka Allah sebut sebagai al-mujrimun. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Mujrimun itu artinya orang-orang yang berdosa. Ajroma yujrimu artinya melakukan tindak pidana. Orang yang melakukan tindak pidana disebut mujrimun, ya. Itu fayukhadhu bin nawasi wal aqdam, nanti oleh malaikat ditangkap ubun-ubunnya dan kakinya, hadhihi jahannam, lalu dilempar ke jahanam. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Dia akan tawaf, akan berputar-putar di neraka jahanam itu antara api yang panas dan air yang mendidih. Itulah mujrimun, orang yang telah diberi segalanya tapi ajaran Allah diabaikan. Yang kedua, orang yang sadar bahwa semua yang Allah berikan, baik itu alam semesta ini, ada air, ada tumbuhan, ada hewan, ada udara, dan lain sebagainya, kita manfaatkan semua, lalu dia sadar ini pemberian Allah, lalu dalam kerangka melaksanakan ajaran Allah, Allah katakan, waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Untuk orang yang menghormati kedudukan Tuhannya, dia hormat kepada kedudukan Allah sebagai Rabb, ya, sebagai Malik, sebagai Raja, sehingga apapun titahnya kita sambut dengan sami'na wa atokna, kami dengar, kami patuhi, maka Allah menjamin jannatan, ya, untuk masing-masing diberi dua surga. Wa min dunihima jannatan, dan di samping dua surga masih ada dua lagi. Fihima khairatun hisan, di surga banyak bidadari yang cantik, ya. Hurun maksuratun fil khiyam, bidadari yang tetap di dalam kamar, tidak keluyuran, setia menanti. Lam yatmishuna insun qablahum walajan, belum disentuh oleh jin dan manusia, dan lain sebagainya. Bahkan dalam surah Ar-Rahman ini lebih 30 kali Allah menyatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang belum Allah berikan kepada kalian? Kalau kalian tetap tidak mau berquran, tidak mau melaksanakan ajaran Allah, maka diancam dengan ancaman yang sangat mengerikan. Buat orang yang taat pada ajaran Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jannatan, dua surga. Baik, mungkin ini sekedar gambaran tentang apa itu Ar-Rahman. Jadi kesimpulannya, Ar-Rahman adalah Allah telah menyiapkan dan memberikan kepada semua umat manusia apa yang diperlukan dari dunia sampai akhirat, gitu, agar satu saja targetnya, agar manusia mau melaksanakan ajaran Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.